Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep asuhan keperawatan diabetes mellitus pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Di sini kami dibimbing oleh dosen Nurse Andri Kusuma Wijaya, SKep MKep. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri adalah Kakak Lita Angelina, kemudian ada Sunarsi, Kurlian Bunga Despita, Hajal Holif Afif, Rosa Tribuana, Elisa Maharani Putri, Yoga Angga Saputra, dan Nika Umi Sundari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa definisi atau penjelasan dari DM itu. DM ini adalah diabetes mellitus, biasa juga disebut dengan kencing manis. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula di dalam darah atau biasa disebut dengan hiperglikemi. Ini diakibatkan oleh kekurangan hormon insulin, baik absolut maupun relatif. Absolut ini berarti tidak adanya insulin sama sekali, sedangkan yang relatif ini berarti jumlah atau dari darah itu cukup tinggi dan daya kerjanya kurang. Kemudian hormon insulin ini dibuat dalam pankreas. Ada anatomi dan fisiologi. Nah, anatomi yang berperan pada pasien penderita DM atau diabetes mellitus ini yaitu pankreas. Pankreas itu sendiri merupakan sekumpulan kelenjar yang panjangnya kira-kira 15 cm dan lebarnya itu 5 cm. Mulai dari duodenum sampai ke limpa dan beratnya rata-rata 60-90 gram. Terbentang pada vertebrata lumbaris 1 dan lumbalis 2 itu letaknya di belakang lambung. Kemudian pankreas ini merupakan kelenjar endokrin terbesar di dalam tubuh. Nah, bagian depan kepala kelenjar pankreas ini terletak pada lekukan yang dibentuk oleh duodenum dan bagian pilorus dari lambung itu sendiri. Kemudian badannya ini merupakan bagian utama dari organ yang merentang ke arah limpa dengan bagian ekornya ini menyentuh atau terletak pada alat ini. Kemudian kelenjar pankreas ini terbentuk dari epitel yang berasal dari lapisan yang dapat membentuk usus. Kemudian pankreas ini juga terdiri dari 2 jaringan, yaitu asinin sekresi getah pencernaan ke dalam duodenum, pulau Langerhans yang tidak mengeluarkan sekretnya keluar, tetapi menyekresi insulin itu sendiri dan langsung ke dalam darah. Nah, ini disebut dengan sistem endokrinologis dari pankreas terbesar di seluruh pankreas dengan beratnya hanya 1-3% dari berat total pankreas itu sendiri. Kemudian ada tipe-tipe diabetes mellitus menurut Smeltzer 2013. Tipe yang pertama yaitu IDDM atau DM yang tergantung pada insulin. Nah, ini sekitar 5-10% pasien yang mengalami diabetes tipe 1 ini ditandai dengan destruksi sel-sel beta pankreas akibat faktor genetis, imunologis, dan mungkin juga dari lingkungan yang misalnya terpapar virus. Kemudian injeksi insulin ini diperlukan untuk mengontrol kadar glukosa darah itu. Kemudian diabetes tipe 1 ini terjadi secara mendadak, biasanya sebelum usia 30 tahun. Kemudian tipe yang kedua itu
NID-DM atau DM yang tidak tergantung insulin. Nah, sekitar 90-95% pasien yang menyandang tipe 2 ini disebabkan oleh penurunan sensitivitas terhadap insulin atau resistensi insulinnya itu mengalami penurunan dari jumlah insulin yang diproduksi. Kemudian tipe 2 ini ditangani dengan diet, olahraga, dan juga dengan agen hipoglikemik oral sesuai kebutuhan. Biasanya ini dialami oleh pasien usia di atas 30 tahun ke atas. Dan juga pasien yang mengalami obesitas. Kemudian tipe yang ketiga, tipe 3, yaitu diabetes mellitus gestasional. Nah, ini adalah DM yang diderita oleh pasien saat hamil atau ibu yang sedang hamil ini mengalami DM. Nah, risiko DM gestasional ini mencakup obesitas atau kegemukan dari pasien itu, kemudian riwayat personal pernah mengalami DM sebelumnya, kemudian glikosuria, riwayat kuat keluarga atau keluarga yang pernah mengalami DM gestasional ini. Kemudian yang keempat yaitu DM tipe lain. Nah, maksudnya DM tipe lain ini adalah penyakit pankreas seperti pankreatitis atau penyakit hormonal seperti akromegali. Di sini ada etiologi diabetes mellitus menurut Purwanto 2016. Yang pertama yaitu tipe 1 IDDM atau tergantung insulin ini tadi. Poin yang A itu ada faktor genetik atau herediter. Nah, maksudnya faktor herediter ini yang menyebabkan timbulnya DM melalui kerentanan sel beta terhadap penghancuran oleh virus atau mempermudah perkembangan antibodi atau autoimun melawan sel-sel beta tersebut. Kemudian jadi pengarang pada penghancur sel-sel beta. Yang B itu ada faktor infeksi virus. Maksudnya faktor infeksi virus ini adalah gondogen yang merupakan pemicu yang membentuk proses autoimun pada individu yang peka secara genetik. Kemudian kedua yaitu tipe NID-DM. Ini DM yang tidak tergantung insulin. DM ini biasanya terjadi pada orang dewasa di mana terjadi obesitas atau kegemukan pada individu itu yang dapat menurunkan jumlah reseptor insulin dari dalam sel target insulin ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu DM tipe lainnya. Nah, seperti penyakit pankreas, pankreatitis, CA pankreas, penyakit hormonal seperti akromegali yang meningkatkan growth hormon yang merangsang sel-sel beta pankreas yang menyebabkan sel-sel ini hiperaktif dan sering juga dapat menyebabkan kerusakan. Nah, di faktor tipe lain ini ada penyebabnya seperti yang pertama yaitu faktor lingkungan, kemudian yang kedua adanya gangguan sistem imunitas pada penderita atau gangguan dari sistem imunologi. Kemudian yang ketiga yaitu gaya pola hidup yang tidak sehat. Itu juga dapat memicu DM di tipe lain ini. Kemudian ada manifestasi klinis diabetes mellitus menurut Purwanto 2016. Yang pertama yaitu poliuria. Nah, poliuria ini adalah pasien yang sering mengalami buang air kecil atau buang air kecilnya itu berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu ada polidipsi. Polidipsi ini adalah kondisi seseorang mengalami
rasa haus yang tidak kunjung hilang dan dapat berlangsung berhari-hari atau lebih. Ini orang yang sering merasa haus. Kemudian yang ketiga yaitu polipagia. Nah, ini adalah keadaan makan dengan porsi banyak. Kemudian yang keempat yaitu adanya penurunan berat badan. Kemudian yang kelima, kelemahan atau merasa letih dan mengantuk. Yang keenam yaitu malaise. Ini merupakan perasaan tidak nyaman secara umum atau ketidaknyamanannya yang dirasakan saat dia sakit. Kemudian yang ketujuh yaitu sering merasakan kesemutan atau semutannya itu pada ekstremitas. Kemudian yang 8 yaitu infeksi kulit dan pruritus. Yang kesembilan yaitu timbulnya gejala ketoasidosis atau somnolen bila itu berat. Nah, di sini ada pemeriksaan diagnostik pada DM menurut De Crowley 2019. Yang pertama yaitu pemeriksaan gula darah yang meningkat. Kriteria diagnostik menurut WHO untuk DM pada dewasa yang tidak hamil ini sedikitnya 2 kali pemeriksaan. Nah, yang pertama yaitu pemeriksaan glukosa plasma sewaktu random lebih besar dari 200 mg per desiliter. Kemudian yang kedua yaitu glukosa plasma puasa atau nuktir itu lebih besar dari 140 mg per desiliter. Kemudian glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah dia mengonsumsi 75 gram karbohidrat atau 2 jam postprandial itu lebih besar dari 200 mg per desiliter. Kemudian tes yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan tes toleransi glukosa. Tes ini pada pasien yang mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat 150-300 gram selama 3 hari sebelum dilakukannya tes. Kemudian sesudah berpuasa pada malam hari, keesokan harinya sampel darahnya diambil sebanyak 75 gram diberikan pada pasien. Nah, pemeriksaan ini yang pertama yaitu aseston plasma atau positif secara mencolok. Yang kedua yaitu asam lemak yang bebas. Kemudian adanya osmolaritas serum atau meningkat. Kemudian natriumnya meningkat atau menurun. Kemudian adanya kaliumnya itu normal atau meningkat. Kemudian fosfor lebih sering meningkat. Gas darah arteri biasanya menunjukkan pH rendah pada PO menurun pada asidosis metabolik dengan kompensasi alkalosis respolorik. Kemudian trombositnya rendah. Kemungkinan meningkatnya dehidrasi. Kemudian ini juga akan menurunkan fungsi ginjal. Lalu ada urin atau gula dan aseton. Berat jenis dan osmolaritas mungkin meningkat. Kemudian ada komplikasi dari DM diabetes ini adalah dapat menyebabkan komplikasi yang terjadi pada penyakit lain. Di antaranya yang pertama yaitu komplikasi akut. Komplikasi akut ini diakibatkan ketidakseimbangannya jangka pendek dari glukosa darah. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan hipoglikemia, adalah gangguan kesehatan yang ditandai dengan kadar gula darah itu di bawah normal. Kemudian yang kedua ini ada komplikasi kronik.
ini adalah makrovaskuler, di mana komplikasi ini dapat menyerang pembuluh darah besar. Kemudian makrovaskuler ini dapat menyerang juga ke pembuluh darah kecil yang bisa menyerang mata dan juga ginjal. Komplikasi kronik ini ada 3, yaitu neuropati yang mengenai saraf, dan yang terakhir yaitu dapat juga menimbulkan gangren. Kemudian yang ketiga yaitu adalah komplikasi jangka pendek. Ini dapat terjadi atau penyebabnya adalah penyakit jantung dan gagal ginjal, hipotensi dan infeksi, adanya gangguan penglihatan atau mata kabur, bahkan juga dapat menyebabkan kebutaan, adanya luka infeksi dalam penyembuhan luka, juga itu luka yang jelek. Kemudian yang keempat yaitu komplikasi pembedahan. Nah, dalam perawatan pasien post debridement ini, komplikasi dapat terjadi seperti infeksi jika perawatan luka tidak ditangani dengan prinsip yang steril dan juga yang baik. Nah, di sini juga ada pencegahan dari DM diabetes mellitus ini, yaitu pasien yang obesitas atau mengalami kegemukan. Ini penurunan berat badan adalah kunci untuk menangani diabetes dan merupakan faktor preventif utama munculnya penyakit ini. Nah, pencegahannya yang pertama yaitu penata laksanaannya diet, kemudian baik diet itu karbohidrat, diet protein, dan juga diet lemak. Kemudian adanya yang kedua, latihan. Nah, latihan yang dimaksud ini latihan dengan cara melawan tahanan dapat menambah laju metabolisme istirahat. Kemudian dapat menurunkan berat badan, stres, dan menyegarkan tubuh. Latihan ini juga dapat menghindari kemungkinan trauma atau ekstremitas bawah, dan hindari latihan dalam udara yang sangat panas atau dingin, serta pada pengendalian metabolik buruk. Nah, gunakan alas kaki yang tepat dan pemeriksaan kaki setiap hari sesudah melakukan latihan. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan. Pemantauan ini yang dimaksud adalah selalu cek kadar gula darah secara mandiri. Kemudian yang keempat yaitu terapi jika diperlukan. Kemudian lakukan pendidikan. Maksudnya pendidikan ini selalu mendengarkan penyuluhan atau pendidikan-pendidikan kesehatan yang lainnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Sunarsi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Kak Kalita Angelina, yaitu mengenai konsep asuhan keperawatan pasien dengan diabetes mellitus. Nah, di sini saya akan berfokus kepada asuhan keperawatannya, yang dimulai dari pengkajian, diagnosa, kemudian itu intervensi, kemudian ada implementasi dan ada evaluasi. Nah, langsung saja pengkajian ini yang pertama yaitu kita melakukan anamnase atau wawancara kepada pasien kita tersebut. Di dalam anamnase ini, di sini terdapat biografi dari pasien tersebut, di mana ada identitas pasien dan identitas penanggung jawab dari pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada keluhan utama. Nah, keluhan utama ini adalah keluhan yang paling dominan yang dikatakan oleh klien tersebut. Seperti yang kasus kami ambil, klien mengatakan nyeri pada bagian kaki yang terkena ulkus diabetik. Nah, kalau yang ketiga yaitu ada riwayat kesehatan sekarang. Nah, di sini terdapat cerita jalannya itu bagaimana caranya klien itu menuju rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit. Seperti klien dibawa suaminya ke rumah sakit P karena mengeluh nyeri pada bagian kaki yang terkena ulkus diabetik. Klien juga mengeluh mata kabur, letih, dan kadang-kadang diare. Nah, kemudian yang keempat
keempat ada riwayat kesehatan dahulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa klien dahulunya itu pernah tidak mengalami diabetes itu sendiri. Nah, pada kasus kami, klien mengatakan bahwa dia menderita diabetes mellitus sejak 22 tahun yang lalu. Kemudian yang kelima yaitu riwayat kesehatan keluarga. Nah, di sini dilihat dari faktor hereditas atau faktor keturunan. Klien mengatakan bahwa memiliki keturunan diabetes mellitus yang dibawa oleh ibunya dahulu. Kemudian kita selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Nah, di sini yang pertama yaitu kita harus mengecek keadaan umum dari pasien kita itu sendiri. Keadaan umumnya yaitu kompos mentis. Nah, kemudian yang kedua ada vital sign. Nah, di sini ada tekanan darah. Tekanan darah pasien itu 160/90 mm air aksa. Kemudian respirasinya 24 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, dan suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius atau normal. Kemudian kita membahas tentang pola nutrisi. Pola nutrisi pasien sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari dengan 1 porsi makanan habis. Kemudian pasien ini mengkonsumsi makanan sayur, nasi, dan lauk pauk. Kemudian pasien meminum air putih sebanyak 8-10 gelas per hari. Dan kemudian pasien ini selalu meminum teh manis setiap hari, dan itu di pagi hari. Kemudian saat sakit pasien mengatakan dia mengkonsumsi nasi, sayur, dan lauk pauk. Kemudian konsumsi air mineralnya itu menurun dari 8-10 gelas per hari menjadi 4 gelas per hari. Kemudian yaitu yang keempat ada pola eliminasi dari pasien itu sendiri. Sebelum sakit BAB-nya teratur setiap pagi hari. Kemudian bentuk dan warna fesesnya juga normal. Kemudian buang air kecilnya lancar, kurang lebih sebanyak 5-6 kali sehari. Kemudian saat sakit telah terjadi perubahan pola. Nah, di sini selama di rumah sakit pasien mengalami BAB cair 3 kali sehari, terdapat ampas dan warna kuning. Untuk buang air kecil pasien lancar 5 kali sehari dan urin berwarna kuning jernih. Kemudian kelima yaitu pola aktivitas. Sebelum sakit, pasien setiap hari bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari meliputi mandi, buang air besar, buang air kecil, berpakaian, mencuci. Dia melakukannya secara mandiri dan tidak menggunakan alat bantu atau tidak ketergantungan dengan orang lain. Tapi saat sakit, pasien tersebut terjadi intoleransi aktivitas. Nah, di mana dalam melakukan kegiatan sehari-harinya seperti mandi dan sebagainya itu dibantu oleh anaknya. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan istirahat tidur sebelum sakit, pasien itu tidurnya itu tercukupi. Biasanya tidur 6-8 jam dalam sehari. Kemudian untuk selama sakit ini, pasien mengatakan adanya gangguan tidur akibat nyeri yang ada di kakinya. Jadi pola tidurnya itu tidak teratur. Kemudian yaitu head to toe, kepala kita periksa rambut pasien itu lurus, hitam, terdapat uban, dan berambut tebal. Rambut tertata rapi. Untuk matanya, konjungtiva tidak anemis karena pasien itu tidak mengalami anemia. Kemudian dilatasi atau pelebaran pupil itu normal, refleks pupil baik. Kemudian skleranya juga ikterik atau baik. Hidung, di sini hidungnya itu simetris dan tidak ada lesi atau luka. Kemudian pada telinganya simetris, ada 2 dan tidak mengeluarkan cairan, dan mulut pasien itu bersih. Kemudian yaitu leher. Di leher tidak ada pembesaran vena jugularis. Nah, kemudian pada daerah toraks atau dada, nah di sini kita menggunakan IPPA atau inspeksi palpasi perkusi dan auskultasi. Nah, di mana di sini kita menginspeksi atau melihat simetris atau tidak dadanya. Nah, kemudian di sini dada pasien simetris, tidak ada pertumbuhan rambut, warna kulit merata. Kemudian kita palpasi, tidak ada nyeri tekan, ekspansi dada simetris. Kemudian perkusi, suaranya sonor atau suaranya itu normal. Auskultasi, suara trakeal, bronkial, bronkofesikuler. Kemudian yaitu pada sistem kardiovaskuler kita inspeksi, tidak ada lesi, warna kulit merata, persebaran rambut merata. Kemudian palpasi teraba ictus cordis pada intercostal
kortalis ke 5,2 cm. Kemudian perkusi suaranya redup dan auskultasi terdengar suara 1 dan suara 2. Kemudian yaitu pada bagian abdomen kita inspeksi warna kulit sawo matang, warna kulit merata, tidak terdapat bekas luka. Kemudian auskultasi peristaltik usus 38 kali per menit terdengar jelas. Perkusi kita terdengar hasil timpani atau timpani itu normal ya. Kemudian palpasi itu tidak ada nyeri tekan, dan untuk sistem reproduksinya normal, tidak ada lesi. Untuk integumen atau kulit itu adanya lesi, kita inspeksi adanya lesi pada kaki. Kemudian yaitu untuk pemeriksaan diagnostik didapatkan gula darah pasien 500 mg per desiliter, aseton plasmanya itu positif secara mencolok, osmolartis serumnya 220, gas darah arterinya atau GDA-nya 529 mg per dl, leukositnya itu 14.600. Kemudian setelah kita melakukan pengkajian itu dilakukannya menganalisa data. Nah, di sini kami memiliki 6 diagnosa yang didapatkan dari analisa kami. Yang pertama yaitu perfusi perifer tidak efektif karena klien mengatakan pusing dan sakit kepala, dan diketahui bahwa tekanan darahnya 160/90 mm air raksa, respirasinya 24 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, dan suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius. Nah, di sini disebabkan oleh kerusakan sel beta dan sel alfa di pankreas yang menyebabkan kegagalan fungsi, kemudian yaitu menyebabkan peningkatan gula darah atau hiperglikemik, kemudian menyebabkan arteriosklerosis yang dapat menyebabkan hipertensi, dan juga menyebabkan perfusi perifer tidak efektif. Kemudian yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan karena klien mengatakan ulkus diabetik di bagian kaki atau terdapat luka. Kemudian di sini dapat diobservasi atau dilihat objektif kerusakan jaringan di lapisan kulit atau kaki, di sana terdapat perdarahan dan kemerahan. Kemudian di sini etiologinya itu karena kerusakan sel alfa dan beta di pankreas menyebabkan kegagalan fungsi, kemudian yaitu meningkatnya menyebabkan hiperglikemik, kemudian gangguan imunitas, kemudian infeksi, gangguan penyembuhan luka yang menyebabkan gangguan integritas kulit atau jaringan. Yang ketiga yaitu nyeri akut. Nah, di sini pasien tadi mengeluh nyeri pada kaki yang terkena luka atau lesi ulkus diabetik ini. Nah, di sini nampak pasien itu meringis. Untuk pengkajian nyeri, nyerinya ini karena pembedahan juga, nyerinya itu seperti di Q-nya, nyeri seperti di tusuk-tusuk, R, range, nyeri di bagian kaki, S, scale, skala dari nyeri ini 9 dari 10, kemudian T, time, atau nyeri dirasakan saat kaki bergerak atau disentuh. Kemudian di sini yang disebabkan oleh kerusakan sel alfa dan beta pankreas lagi, kemudian yang menyebabkan gangguan fungsi imun, infeksi, nekrosis atau kematian jaringan yang menyebabkan harus di pembedahan atau diamputasi, kemudian nyeri akut. Kemudian yang keempat yaitu intoleransi aktivitas karena di sini klien merasa lemah, dan juga klien ini ketika harus bergerak atau mobilisasi itu harus dibantu oleh dengan anaknya. Nah, di sini yang disebabkan oleh karena tadi pembedahan atau amputasi itu dapat membatasi aktivitas seseorang. Kemudian yang kelima yaitu resiko defisit nutrisi karena tadi sebelumnya dijelaskan bahwa ketika kerusakan sel alfa dan sel beta di pankreas ini menyebabkan kegagalan fungsi, meningkatkan gula darah, dan tadi kliennya itu tidak nafsu makan yang bisa saja menyebabkan berat badan turun, kemudian yaitu resiko defisit nutrisi. Kemudian ini yang terakhir masalah yang kami ambil yaitu risiko ketidakseimbangan cairan. Di sini karena tadi kebiasaan dari klien itu sendiri yaitu ada poliuri, polidipsi tadi karena terlalu banyak
mengeluarkan cairan dan pemasukan cairan tadi berkurang ketika saat sakit, itu dapat menyebabkan risiko ketidakseimbangan cairan. Kemudian diagnosa keperawatan, di sini kami mengambil 6 diagnosa. Yang pertama yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemi, dibuktikan dengan nadi perifer menurun atau tidak teraba dan penyembuhan luka lambat. Kemudian yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan hormonal, dibuktikan dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Kemudian yang ketiga yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, dibuktikan dengan tampak meringis dan bersifat protektif. Yang keempat yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring, dibuktikan dengan merasa lemah. Kemudian yang kelima yaitu risiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Yang keenam, risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan peradangan pankreas. Kemudian yaitu intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama yaitu di sini kriteria hasil yang dapat untuk dipenuhi yaitu penyatuan kulit meningkat, penyatuan tepi luka meningkat, jaringan granulasi meningkat, pembentukan jaringan parut ikat meningkat, kemudian edema pada sisi luka menurun. Kemudian untuk intervensi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama yaitu mengedukasi tentang penyakitnya, observasi, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, kemudian jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, kemudian berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan integritas kulit. Di sini kriteria hasilnya yaitu yang pertama elastisitas meningkat, hidrasi meningkat, perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun dan kerusakan lapisan kulit menurun. Nah, di sini intervensi yang dapat dilakukan yaitu dengan perawatan integritas kulit, di mana observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit itu sendiri. Kemudian terapeutiknya yang pertama ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring, kemudian bersihkan perineal dengan air hangat terutama selama periode diare. Kemudian gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Kemudian yaitu edukasi anjurkan untuk menggunakan pelembab, kemudian anjurkan minum air yang cukup. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, dibuktikan dengan tampak meringis dan bersikap protektif. Itu kriteria hasil yang diharapkan, kemampuan menuntaskan aktivitasnya meningkat, keluhan nyeri pasien menurun, meringisnya menurun, sikap protektif juga menurun. Kemudian intervensi yang dilakukan yaitu dapat dengan manajemen nyeri, di mana observasi, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. Kemudian ada edukasi yaitu anjurkan menggunakan pelembab, kemudian anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi. Kemudian yaitu untuk diagnosa yang ketiga, yang keempat yaitu intoleransi aktivitas, yaitu kriteria hasil yang diharapkan yaitu frekuensi nadi meningkat, saturasi oksigen meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, kecepatan berjalan meningkat, jarak berjalan meningkat. Kemudian yaitu intervensi yang dilakukan yaitu dengan memanajemen energi, di mana observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, kemudian monitor kelelahan fisik dan emosional. Untuk terapeutiknya, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus atau rangsangan. Kemudian yang kedua yaitu lakukan latihan gerak pasif atau aktif. Kemudian edukasi, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Untuk kolaborasi yaitu kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Kemudian untuk diagnosa yang kelima yaitu risiko defisit nutrisi. Di sini diharapkan kriteria hasil minat berkreativitas meningkat, aktivitas sehari-hari meningkat, konsentrasi meningkat, harga diri meningkat. Kemudian manajemen gangguan makanan yaitu observasinya, monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori. Terapeutik timbang badan
secara rutin. Kemudian diskusikan perilaku makan dan jumlah aktivitas fisik. Kemudian yaitu untuk edukasi, anjurkan membuat catatan harian tentang perasaan dengan situasi pemicu pengeluaran makanan. Kemudian yaitu untuk kolaborasi. Untuk kolaborasi sendiri yaitu dapat berkolaborasi dengan ahli gizi tentang target berat badan atau kebutuhan kalori yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam yaitu risiko ketidakseimbangan cairan. Di sini kriteria hasil yang diharapkan yaitu asupan cairan meningkat, keluaran urin meningkat, kelembapan membran mukosa meningkat, kemudian asupan makanan meningkat. Kemudian di sini intervensi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memanajemen cairan, observasi, monitor status hidrasi, kemudian monitor berat badan harian, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian untuk terapeutik, catat intake dan output cairan, kemudian yaitu berikan asupan cairan sesuai dengan kebutuhan, kemudian berikan cairan intravena jika perlu, kemudian yaitu kolaborasi pemberian diuretik jika perlu. Kemudian yaitu implementasi perawatan yang dapat dilakukan. Untuk diagnosa yang pertama yaitu mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan, menjadwalkan pendidikan kesehatan, menjelaskan penyebab dan faktor risiko penyakit, menjelaskan tanda dan gejala yang timbul, mengajarkan cara meminimalkan efek samping dan intervensi atau pengobatan. Yang kedua, untuk diagnosa yang kedua yaitu yang pertama mengidentifikasi penyebab gangguan integritas kulit, menganjurkan menggunakan pelembab, menganjurkan minum air yang cukup, menganjurkan meningkatkan asupan nutrisi, menganjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri, kemudian mengidentifikasi skala nyeri dan yang lain. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan. Kedua yaitu memonitor pola dan jam tidur pasien. Kemudian untuk diagnosa yang kelima yaitu memonitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan. Kemudian mendiskusikan perilaku makanan dan jumlah aktivitas fisik. Ketiga yaitu mengajarkan pengaturan diet yang tepat. Kemudian yaitu yang keempat mengkolaborasi dengan ahli gizi tentang target berat badan dari klien itu sendiri. Yang diagnosa yang keenam yaitu implementasi yang dilakukan. Yang pertama memonitor status dehidrasi, yang kedua memonitor hasil pemeriksaan lab, yang ketiga mencatat intake, output dan heating balance cairan 24 jam, yang keempat yaitu memberikan asupan cairan sesuai dengan kebutuhan, yang kelima yaitu memberikan cairan intravena. Kemudian yaitu di sini yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Pada evaluasi keperawatan ini menggunakan SOAP, Subjective Objective Assessment dan Planning. Kemudian untuk diagnosa yang pertama yaitu evaluasi keperawatannya subjektif, Nyonya T mengatakan sudah mengerti pendidikan kesehatan yang telah disampaikan. Objektif, Nyonya T mampu menjelaskan apa itu diabetes mellitus, apa penyebabnya dan gejala apa saja yang dapat dialami. Kemudian assessmentnya masalah teratasi, atau planning, intervensinya dihentikan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu subjektif, Nyonya T mengatakan sudah mengerti cara untuk merawat kaki diabetiknya. Objektif, Nyonya T mampu menjelaskan kembali bagaimana cara merawat kaki diabetiknya. Kemudian assessment masalah teratasi, planning, intervensi dihentikan. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga yaitu subjektif, Nyonya T mengatakan masih nyeri pada bagian kakinya, tapi nyerinya sudah menurun. Nyonya T masih tampak meringis untuk objektifnya. Kemudian assessmentnya masalah teratasi sebagian, planningnya intervensi dilakukan dan berfokus untuk pengurangan skala nyeri. Kemudian untuk diagnosa yang keempat di sini subjektif, Nyonya T mengatakan sulit tidur dan tidur tidak teratur dan harus dibantu ketika akan ke WC. Objektif, Nyonya T tampak tidak nyaman. Assessment masalah belum teratasi dan planning intervensi harus dilanjutkan. Kemudian untuk diagnosa yang kelima yaitu subjektif, Nyonya T mengatakan tidak nafsu makan. Objektif, Nyonya T tampak tidak menghabiskan makanannya. Assessment masalah belum teratasi. Intervensi dilanjutkan. Kemudian untuk diagnosa yang terakhir yaitu yang keenam,
evaluasi yang dapat dilakukan yaitu subjektif, Nyonya Teh mengatakan sudah banyak minum. Objektif, Nyonya Teh tampak sudah segar dan hasil lab membaik. Asesmennya masalah teratasi, dan planningnya intervensi dihentikan. Baiklah teman-teman, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya dan teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.